acara kuliah subuh mengenai gangguan mental dan emosional yang berkaitan dengan tindakan bedah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Eldi Sauma, spesialis kedokteran jiwa, mengenai gangguan mental dan emosional yang berkaitan dengan tindakan bedah. Kepada Dr. Saum, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Resilient Bedah FK Unan untuk kita berdiskusi pada pagi hari ini mengenai gangguan mental dan emosional yang berkaitan dengan tindakan pembedahan. Terima kasih dari moderator atas kesempatannya. Kita mulai saja ya. Dari sisi pasien sebenarnya sebuah tindakan bedah itu atau sebuah diagnosis yang harus kemudian ditindak secara bedah itu adalah sebuah stresor yang beratnya. Jadi dari sisi pasien itu bisa dianggap sebuah stresor berat yang merupakan traumatic event. Bahkan beberapa tindakan yang berat dan dengan resiko tinggi itu dianggap sebuah kejadian katastrofik atau kejadian mengancam nyawa. Kejadian-kejadian katastrofik apapun bentuknya itu memiliki risiko untuk mengakibatkan beberapa gangguan mental emosional ya. Karena dia katastrofik, maka ada efek-efek tertentu yang akan dialami pasien secara psikologis ya. Dan kondisi tersebut bisa saja menyebabkan gangguan mental emosional yang baru akan muncul, ataupun kekambuhan atau perburukan dari gangguan mental yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Mungkin walaupun dia sudah dalam keadaan remisi, tapi karena ada stresor berat ini, kemudian dia menjadi perburukan atau kambuh. Nah, apa saja nih yang harus kita perhatikan dari sebuah akibat dari tindakan pembedahan terutama. Ini ada setidaknya ada 4 ya ditambah dengan kekambuhan. Jadi ada gangguan mental organik, mungkin sering ya dapat diagnosis dari gangguan mental organik dari psikiatri, kemudian reaksi stres akut, kemudian PTSD, gangguan penyesuaian, dan kekambuhan atau perburukan dari gangguan mental yang ada sebelumnya. Eh, Tiga yang kedua, reaksi stres akut, PTSD, dan gangguan penyesuaian itu sebenarnya biasanya adalah gangguan baru yang muncul akibat traumatic event ini ya. Jadi pasiennya jadi trauma dengan tindakan pembedahan karena memang bagi awam tindakan pembedahan itu masih saja berusaha untuk dihindari. Ya. Eh, dan akhirnya datang lagi dalam keadaan sudah berat untuk kemudian melakukan tindakan dengan resiko berhasil yang sudah semakin kecil. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama kita bahas tentang gangguan mental organik. Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan sistemik ataupun gangguan primer di otak yang dapat didiagnosis tersendiri. Jadi ini gangguan mental yang diakibatkan oleh satu penyakit bukan mental. Ini adalah gangguan mental yang disebabkan oleh penyakit fisik, baik itu primer di otak ataupun sekunder mengganggu otak. Primer di otak misalnya ya tumor otak, trauma kapitis, infeksi di sistem saraf pusat, ataupun kondisi-kondisi tertentu seperti stroke hemoragik, udem otak, dan lain-lainnya yang primer di otak. Karena kondisinya primer di otak, kemudian akan mengganggu pusat-pusat mental, terutama di sistem limbik, dan menyebabkan munculnya gangguan-gangguan mental yang terlihat seperti psikosis. Ya, gejalanya seperti psikosis, seperti berhalusinasi, berilusi, dan lain-lainnya. Atau mungkin gangguannya bukan primer di otak, cuman dia mempengaruhi otak. Itu
biasanya diakibatkan oleh kondisi-kondisi metabolik, mungkin karena gangguan elektrolit sehingga terganggu otaknya, atau gagal ginjal yang terminal, kemudian terjadi ensefalopati uremicum, atau gagal hepar yang kemudian menyebabkan ensefalopati hepatikum, ataupun gangguan-gangguan lainnya yang kemudian bisa menyebabkan gangguan di otak. Nah, kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan muncul lagi gejala-gejala gangguan mental organik. Terakhir, gangguan mental organik dapat disebabkan oleh medikasi yang kita berikan. Ya, medikasi yang kita berikan terutama untuk obat-obatan yang akan mengganggu reseptor N-metil D-aspartat atau NMDA ya, yang sering disebut-sebut ya. Nah, reseptor-reseptor ini sering terganggu oleh obat-obatan seperti steroid, dan yang paling sering juga adalah anti nyeri opioid ya, karena mungkin beberapa kasus departemen bagian bedah KSM bedah kemudian akan memberikan anti nyeri opioid pada nyeri yang sangat tidak bisa dikendalikan, sehingga kita berikan nyeri anti nyeri opioid dan itu bisa mengganggu reseptor NMDA. Nah, blokade atau terganggunya reseptor NMDA akibat obat-obatan tadi itu kemudian muaranya akan mengganggu sistem limbik dan lagi-lagi akan memunculkan gejala-gejala yang mirip sekali dengan psikosis. Cuman yang harus kita batasi bahwa gangguan mental organik biasanya kesadarannya tidak clear. Berbeda dengan gangguan psikosis, itu dia kompos mentis tapi tidak kooperatif. Cuman kalau gangguan mental organik, dia sering sekali kesadarannya antara ada dan tiada atau malah benar-benar menurun. Yang antara ada dan tiada itu sering kita sebut dengan kesadaran yang berkabut, clouding of consciousness ya. Jadi dia sesekalinya nyambung lalu kemudian hilang lagi. Jadi secara kualitatif mungkin dia cukup bagus, tapi secara kuantitatif kesadarannya tidak utuh ya. Jadi sering kesadarannya tidak clear atau memang jelas-jelas terjadi penurunan kesadaran. Itu pada gangguan mental organik yang perlu kita catat yang pertama. Yang kedua, dia sering sekali gaduh gelisah karena dia terjadi kebingungan dan distorsi kognitif serta persepsi pada pasiennya akibat gangguan mental organik ini. Makanya mungkin rekan-rekan residen mungkin sering menemukan pasien itu ngamuk-ngamuk, nggak mau ditenangkan, menggoyang-goyangkan tempat tidurnya dan lain-lainnya, atau turun naik dari tempat tidur tuh, ingin turun atau mau mencabut alat-alat medis karena itu, karena terjadi distorsi kognitif dan persepsi. Sering banget dia berhalusinasi dan ilusi, dan paling sering halusinasi dan ilusi yang terjadi adalah visual. Akibatnya dia jadi gaduh gelisah yang seringnya misalnya melihat penampakan, berhalusinasi, atau salah mempersepsikan sesuatu. Ya, tiang infus kelihatan seperti sosok yang mengerikan. Wastafel dianggap ada bocah-bocah yang lewat. Kemudian orang-orang di sekitarnya dianggap tiba-tiba ramai, padahal hanya beberapa orang. Itu berilusi. Kalau berhalusinasi kan memang yang nggak ada, tapi kelihatan seperti ada. Nah, akibat ini dia jadi gaduh gelisah karena merasa terganggu atau merasa ketakutan. Akibatnya begitu. Mungkin kita kan adik-adik akan rekan-rekan presiden akan kerepotan untuk menata laksana ketika dia gaduh gelisah. Ketika ditenangkan pun dia terdistorsi. Ketika kita menenangkan, misal ibu, bapak tenang dulu, berbaring dulu, dia terdistorsi. Dia melihat kita sebagai sosok yang membahayakan. Akibatnya dia bertambah gaduh gelisah. Karena itu sering kerepotan dengan kondisi ini. Gangguan mental organik yang paling gaduh gelisah jika dia tipenya delirium yang hiperaktif ya, yang delir hiperaktif. Dan ingat, dia sering terganggu siklus tidur dan bangunnya dan sering sekali memburuk di malam hari. Delirium sering banget memburuk di malam hari. Kita sebut dengan fenomena sundown, fenomena matahari tenggelam, di mana dia akan lebih gelisah di malam hari dan tidur di pagi sampai siang hari, sehingga terganggu siklus tidur dan bangun. Malam hari dia gaduh gelisah, lalu nanti pagi hari sampai sore hari dia tidur. Kenapa? Karena terdistorsi kognitifnya mengakibatkan dia terdisorientasi dengan situasi. Dengan kondisi yang remang-remang pada malam hari, dia semakin bingung dan semakin terjadi distorsi persepsi, sehingga ya tirai yang bergerak terlihat seperti ancaman buat dia. Jadinya dia semakin gaduh gelisah di malam hari.
Nah, untuk hal ini ingat dia harus mendapatkan antipsikotik, tapi bukan antipsikotik dosis psikotik, harus dimulai dari dosis rendah dulu. Lini pertamanya adalah haloperidol, beda dengan gangguan psikotik fungsional, lini pertamanya risperidon. Tapi kalau yang gangguan mental organik, lini pertamanya antipsikotiknya adalah haloperidol. Kita mulai dari dosis yang rendah, bisa mulai dari 2 kali 0,5 atau dari 2 kali 0,25 tergantung situasi pasien dan dapat ditingkatkan dengan situasinya, bagaimana situasi berikutnya. Boleh ditambahkan benzodiazepin jika kondisi gaduh gelisahnya dan kegangguan siklus tidur bangunnya sangat tidak baik. Biasanya kita berikan diazepam atau lorazepam. Cuman hati-hati jika dia eh, punya obat-obatan yang bertemu dengan obat-obatan lain yang sedatif, maka dia bisa kelihatan seperti tidur berhari-hari. Dan tentu saja modifikasi lingkungan, buat lingkungannya lebih terang di pagi dan siang hari, diganggu-ganggu tidurnya meskipun dia tidur pagi dan siang, sore hari itu diganggu-ganggu, disuruh keluarganya untuk membangun-bangunkannya, sehingga nanti tidurnya yang pagi sampai sore itu tidak nyenyak. Walaupun dia nggak bangun, tapi kita suruh keluarganya untuk membangun-bangunkannya, mengganggu-ganggu tidurnya, sehingga dia nanti tidur lebih baik di malam hari. Kita biarkan jendela terbuka dan cahaya matahari banyak masuk pada pagi sampai sore hari, dan kita redupkan lampu pada malam hari sehingga kita membantu siklus melatonin kembali ke irama sirkadian yang benar ya. Jadi kita bantu itu. Nah, untuk gaduh gelisahnya jika diperlukan kita dapat berikan injeksi haloperidol, tapi dipastikan tidak ada dulu kontraindikasi, terutama gangguan jantung. Jadi kalau di gangguan jantung kita nggak boleh, indikasinya tidak boleh diberikan injeksi antipsikotik. Itu untuk gangguan mental organik. Dan tentu saja jika itu disebabkan oleh obat-obatan yang mengganggu NMDA, maka kita akan menganjurkan sebaiknya kita ganti obat-obat dengan substituennya. Cuman jika memang tidak ada pilihan, maka kita akan mengoptimalkan penggunaan antipsikotik untuk menghilangkannya. Misalnya jelas bahwa pasien ini mendapatkan morfin atau dia mendapatkan steroid dosis tinggi, lalu kemudian gangguan mental organiknya muncul, gaduh gelisah, cuman ternyata tidak punya pilihan karena misalnya sejawat dari bedah bilang, kita nggak punya substituennya, kita harus pakai yang ini juga. Ya udah kita optimalkan penggunaan antipsikotiknya. Jadi selagi masih ada substituennya, dipersilakan untuk mengganti dengan substituen yang lain. Karena belum tentu dia sensitif terhadap satu opioid anti analgetik, lalu dipindahkan ke opioid analgetik lagi yang berbeda, bisa saja dia tidak muncul gangguan mental organiknya. Misalnya dengan morfin dia muncul gangguan mental organiknya, belum tentu dengan pepidin dia muncul gangguan mental organiknya. Begitu meskipun sama-sama golongan opioid dan sama-sama punya pengaruh pada reseptor NMDA. Kalau tadi akibat perkembangan penyakitnya dan akibat medikasi. Yang kedua adalah ada dua tadi yang akibat penyakitnya dan akibat medikasi. Yang berikutnya adalah akibat ketidakmampuan pasien menerima situasinya. Nah, yang mana setiap orang kan punya eh, kemampuan untuk bercoping atau menerima situasi kondisi terburuk yang terjadi pada dirinya itu berbeda-beda. Ada yang oke, dia segera acceptance dengan situasinya, ada yang tidak. Nah, ya hal-hal ini bisa menyebabkan beberapa gangguan yang stress related seperti reaksi stres akut, PTSD, dan gangguan penyesuaian. Pertama kita bahas reaksi stres akut. Reaksi stres akut adalah reaksi emosional yang cukup ekstrim yang segera terjadi setelah mengalami peristiwa traumatik. Nah, dalam hal ini, peristiwa traumatiknya eh, baru-baru saja dialami dalam waktu setidaknya 3 hari. Jadi munculnya dalam waktu 3 hari setelah dia mengetahui sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Misalnya, kita baru saja memberitahukan dia ternyata mengalami eh, CA MAME yang sudah stadiumnya lanjut sekali sehingga harus mengalami beberapa hal yang terjadi. Nah, pada situasi ini dapat terjadi reaksi stres akut pada hari-hari pertama, setidaknya 3 hari atau dalam 1 bulan pertama, tidak lebih dari 1 bulan. Setelah lebih dari 1 bulan, kita akan mengarahkan ke diagnosis yang berbeda.
Nah, ketika Anda memberitahukan sesuatu yang buruk atau tindakan operasi yang segera, dan ketika dia shock lalu terpaku, itu berisiko tinggi untuk mengalami reaksi stres akut. Ini sering sekali dialami oleh orang yang merasa dia baik-baik saja, tapi ternyata terdiagnosis sesuatu yang buruk. Atau pada banyak kasus ya, pada waktu saya em, residensi adalah persiapan untuk amputasi akibat kecelakaan lalu lintas, akibat sengatan listrik yang paling seringnya, yang kemudian dia harus diamputasi. Dan di tempat saya studi dulu, yang persiapan amputasi ataupun yang luka bakarnya cukup besar, sebelum tindakan akan konsul psikiatri dulu, meskipun belum diamputasi. Maksudnya rencana amputasi, tapi dia akan dikonsulkan ke psikiatri terlebih dahulu untuk leading to acceptance, istilah kita. Kita bantu dia untuk menerima situasi bahwa dia harus diamputasi. Eh, Gejala awal banget itu ya shock, ya terpaku dulu, daze istilah kitanya, terpaku dia, terdiam gitu ketika Anda memberitahukan bahwa ada sesuatu yang buruk, ya diagnosis atau rencana penata laksanaan yang cukup ekstrim seperti amputasi dan lain-lainnya, lalu dia terdiam, itu berkemungkinan besar akan mengalami reaksi stres akut. Dan reaksi stres akut itu bervariasi. Ada beberapa orang yang reaksi stres akutnya singkat, kemudian dia bisa mengendalikan diri. Tapi ada yang kemudian menetap dan harus kita tata laksana lebih lanjut. Ya, gejala yang paling utama muncul adalah ketakutan, kecemasan berlebihan, dan usaha menghindari pembicaraan mengenai kondisi tersebut. Ya, jadi dia akan sangat ketakutan sehingga kita akan lihat dia gelisah, kecemasan yang tinggi, tidak tenang, tidak dapat tidur, sampai keganggu mimpi buruk. Nah, kalau dia habis amputasi, dia akan bermimpi buruk tentang amputasi, amputasi, dan amputasi, ataupun apapun itu. Dan dia sering akan mengalami flashback. Misalnya, kondisi ini diakibatkan karena dia kesetrum. Ya, akibatnya dia eh, akan flashback, terasa sering merasa mengalami kembali kondisi-kondisi traumatiknya. Jadi akan mudah sekali mendapat reaksi stres akut pada orang-orang seperti ini. Dan faktor risikonya adalah kondisi yang buruk yang harus disampaikan pada kondisi medis umum yang terlihat relatif lebih baik. Yang itu sering banget terjadi reaksi stres akut pada kondisi-kondisi yang harus kita sampaikan berita buruknya. Nah, bagaimana kita menata laksananya? Kalau udah jelas ada reaksi stres akut, dia akan sangat kecemasan, dia akan ketakutan, dia nggak bisa tidur, dia bermimpi-mimpi buruk, dan lain-lainnya. Perlu kita ketahui bahwa reaksi stres akut tidak segera memberikan benzodiazepin sebagai ansiolitik, tapi kita berikan dulu support. Ya, pertama tentu dari keluarganya, yang kedua tentu dari profesional kesehatan mental. Kita sebut dengan leading to acceptance. Ya, reaksi stres akut akan mereda ketika pasiennya sampai ke tahap acceptance. Untuk menerima sesuatu yang buruk, kita butuh proses untuk sampai ke tahap saya menerima situasi ini, gitu. Jadi untuk sampai ke tahap tersebut, kita bantu pasiennya, kita sebut dengan teknik leading to acceptance. Kita bantu dia, kita bantu keluarganya untuk membantu dia. Sayangnya reaksi stres akut tidak hanya terdapat terjadi sama pasiennya, bisa juga keluarganya mengalami reaksi stres akut karena mengetahui kondisi orang yang disayanginya itu dapat mengalami reaksi stres akut juga. Jadi kita cari orang yang cukup tenang, yang dapat mensupport pasien, kita support dan kita bantu dia untuk menerima situasinya dan mengoptimalkan apa yang tersisa. Jadi topiknya adalah mengoptimalkan apa yang tersisa di diri pasien. Pada kondisi yang sulit atau yang berat, maka kita harus berikan ansiolitik berupa benzodiazepin sesuai dosisnya. Pada kondisi yang sangat berat, kita mungkin akan mulai dengan alprazolam, tapi jika menengah, biasanya kita mulai dengan lorazepam. Next, kita ketemu post traumatic stress disorder. Ya, karena sering ya kecelakaan hebat ataupun diagnosis operatif yang berat itu malah bikin PTSD, post traumatic stress disorder, ya. Kondisi-kondisi traumatik yang berat yang dialami pasien sudah berlalu sih, tapi efeknya tetap terjadi. Dan biasanya muncul dalam 6 bulan setelah kejadian. Bahkan setelah 6 bulan setelah terjadinya operasi, ya udah operasi, udah di kemo kalau yang CA, ya. Lalu kontrol berulang, setelah itu muncul gejala-gejala
PTSD. Nah, biasanya muncul dalam 6 bulan setelah kejadian traumatiknya, kecelakaan hebatnya, kesetrumnya, atau didiagnosis ke penyakit beratnya, bahkan penyakit beratnya mungkin sudah sembuh, ya sudah diamputasi, sudah di kemo, bahkan sudah diangkat tumornya dan lain-lainnya. Tapi secara mental dia kemudian terganggu. Biasanya ada masalah laten dulu. PTSD bisa lanjutan dari reaksi stres akut, atau dia tidak mengalami reaksi stres akut, ada masalah laten dulu beberapa minggu, lalu muncul gejala-gejala ini. Biasanya tetap dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadiannya muncul gejala-gejala PTSD. Tapi jikapun lebih dari 6 bulan baru muncul, tidak kita, kalau klinisnya sesuai, tetap kita tegakkan PTSD. Ada beberapa 3 gejala yang utama yang akan muncul pada PTSD. Pertama, mengalami kembali kejadian traumatik. Dia sering flashback dan mimpi buruk tentang kejadian-kejadian tersebut. Apapun sesuatu yang men-triggernya tentang itu, mengingatkannya tentang itu, dia akan segera mengalami flashback, atau ketika tidur dia sering mimpi buruk tentang kejadian-kejadian tersebut. Misalnya, dia kesetrum, lalu melihat colokan dengan posisi yang sama dengan tempat dia kesetrum, maka dia akan mengalami terdiam lalu merasa kejadian tersebut terlihat di depan matanya, seperti itu ya. Atau kecelakaan lalu lintas, ketika lihat dia motor yang mirip dengan yang kejadian dengan dia, atau mobil yang mirip dengan kejadian tersebut, dia akan langsung merasa kejadian itu terjadi di depan matanya, kayak nontonin lagi kejadian tersebut, semacam itu. Dia flashback dan buruk. Yang kedua, ada gejala-gejala menghindari stimulus. Apapun yang berkaitan dengan kejadian tersebut akan hindarinya. Takut ke rumah sakit, kalau cerita tentang tindakan medis, dia nggak akan mau. Bahkan dia takut dengan bunyi monitor yang mirip, misalnya tit, 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 seperti di ruang operasi, dia menghindari itu karena dia mengakibatkan flashback. Jadi dia menghindari hal-hal seperti itu, menghindari lewat ke tempat kejadian, menghindari pergi ke rumah sakit, menghindari untuk terpapar dengan berita-berita tentang kejadian yang mirip dan lain-lainnya. Dia menghindari semua stimulus yang pasti akan membuat dia flashback atau termimpi-mimpi. Lalu ada gejala-gejala hiperarousal ya, ketakutan, kecemasan, dan yang paling khas PTSD itu mudah kaget ya. Mudah kaget, dikit-dikit kaget gitu ya. Jadi dia, karena dia hypervigilance ya, hiperarousalnya ini menyebabkan dia mudah dalam keadaan selalu waspada. Kita, jika kita sedang waspada, dicolek orang jadi kaget. Nah, jadi dia karena kondisi PTSD ini menyebabkan dia jadi waspada, karena ketakutan dan kecemasannya, jadi dia jadi gitu mudah kaget, dicolek dikit kaget, atau ketemu sesuatu yang mengagetkan sedikit yang semestinya tidak sebegitu kagetnya, dia akan kaget, jadi mudah kaget dia. Dapat disertai gangguan tidur dan sering banget disertai dengan gangguan tidur. Terapinya kita akan berikan SSRI dan benzodiazepin biasanya untuk bantu. Biasa kita lakukan psikoterapinya suportif dan CBT, dan memandang lagi bagaimana dia memandang kondisi traumatik tersebut ya. Berikutnya, gangguan penyesuaian. Nah, berbeda dengan PTSD dan reaksi stres akut, di mana kejadian stresornya sudah berlalu, operasinya udah selesai, nggak ada lagi berkaitan dengan penyakit itu, atau kecelakaannya udah usai, atau apa lagi ya, TA-nya sudah selesai, penata laksanaannya udah selesai, ini sudah berlalu. Itu yang sering terjadi PTSD. Kalau reaksi stres akut bisa pada awal-awal, tapi PTSD pada dasarnya kejadiannya atau stresornya sudah usai. Nah, berbeda dengan gangguan penyesuaian, ini stresornya belum selesai. Misalnya, ya rangkaian kemonya belum akan selesai, rangkaian pembedahannya masih ada lagi, dan ada lagi. Diagnosisnya tidak sembuh, ya bukan kayak amputasi lalu beres, enggak gitu. Belum sembuh, ada lagi rangkaian-rangkaiannya. Sehingga seseorang semestinya ketika terjadi perubahan drastis pada hidupnya karena sesuatu hal, dia harus menyesuaikan diri. Nah, seseorang untuk ya apapun itu ya, stresor seperti ini, bahkan eh, eh, berpindah pekerjaan pun kita harus melakukan penyesuaian diri, dan dianggap bisa menyelesaikan penyesuaian diri itu maksimal 3 bulan. Nah, ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan misalnya kondisi sakitnya, bahwa dia harus kontrol teratur, atau dia harus cuci darah teratur, atau dia harus kemo berseri-seri, dan lain-lainnya, dan setelah 3 bulan tidak hilang-hilang gejalanya dari kondisi stresur yang tidak hilang ini, maka muncul yang kita sebut dengan gangguan penyesuaian. Karena semestinya dalam 3 bulan
kita bisa menyesuaikan diri. Ada kan beberapa orang yang bahkan cuma butuh beberapa hari untuk menyesuaikan diri ketika dia pindah pekerjaan atau ketika dia mengalami sakit tertentu yang harus kontrol teratur. Misalnya ya kita terkena diabetes, misalnya kita harus kontrol teratur, makan obat teratur, kita harus menyesuaikan diri dengan ritme hidup yang baru. Nah, ketika tidak bisa setelah 3 bulan, itu kita sebut gangguan penyesuaian. Dan ini sering sekali terjadi. Ya, munculannya dapat seperti gangguan cemas, seperti depresi, atau gabungan dari keduanya. Sering banget dengan diikuti adalah gangguan tidur. Semestinya dia akan menghilang setelah kondisi stresfulnya hilang, dan dalam 6 bulan harus hilang. Kalau tidak, dia akan disebut dengan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas atau depresi berkepanjangan. Semestinya misalnya hilanglah situasi tersebut. Akhirnya selesai juga. Gangguan penyesuaian juga harusnya usai di dalam itu ya, selesai setelah event stressful eventnya hilang. Nah, tapi kalau dia berkepanjangan, ada lagi diagnosis lanjutannya. Kita akan berikan farmakologi sesuai gejala yang muncul, dan ya psikoterapi suportifnya masih tentang leading to acceptance ya. Berikutnya adalah kekambuhan atau perburukan kondisi gangguan mental emosional yang sudah ada di sebelumnya. Nah, karena dia pembedahan ini atau penyakit-penyakit yang harus melakukan tindakan bedah ini adalah stresor lagi, jadi seseorang yang sudah remisi bahkan gangguan mental emosionalnya dapat mengalami kekambuhan ya, yang sebelumnya gangguan cemas sih dia dulu pernah sih depresi, tapi 4 tahun yang lalu udah selesai pengobatan dan nggak pernah ada gejala lagi. Tapi karena ada kondisi pembedahan ini atau kondisi traumatis ini, dia bisa muncul lagi. Atau dia sih ada gangguan cemas, cuman sudah stabil dan sampai saat ini masih makan obat dan stabil. Tapi karena ada kondisi ini, dia menjadi perburukan begitu. Jadi dia bisa menyebabkan kekambuhan atau perburukan dari kondisi mental emosional yang sudah diderita sebelumnya, sehingga dia muncul. Atau sebelumnya sebenarnya pernah dia depresi yang ringan atau depresi yang tidak itu, tapi kan eh, atau cemas yang ringan dulu sih pernah. Jadinya akhirnya perburukan. Sebelumnya nggak pernah berobat ke psikiater karena dia cukup terkendali situasinya. Jadi karena ini stresor yang kuat dapat menyebabkan kekambuhan ataupun perburukan dari gejala yang sebelumnya. Nah, banyak sekali pasien-pasien jiwa yang kemudian akan menjalani pembedahan, tapi dia lagi makan obat psikiatri. Nah, gimana ini? Dia kan skizofrenia dan makan obat rutin, atau dia gangguan cemas dan tetap makan obat rutin sampai sekarang. Depresi dengan obat rutin, bipolar dengan obat rutin. Gimana memakan obatnya ketika akan menjalani pembedahan? Berarti ingat prinsipnya life saving tetap utama. Obat psikiatri dapat jadi nomor sekian, itu intinya ya. Jadi life saving tetap utama. Jadi obat psikiatri dapat kita stop terlebih dahulu beberapa waktu. Karena dia berisiko, pasien-pasien gangguan psikiatri terutama yang berat seperti gangguan mental yang berat seperti skizofrenia atau psikosis atau depresi dengan psikosis itu berisiko mengganggu jalan tindakan kalau tidak dalam general anestesi, meskipun pada settingan biasa tindakan tersebut dilakukan tidak dalam general anestesi, biasanya psikiater akan menganjurkan untuk dilakukan dalam general anestesi. Ya mungkin dalam pertimbangan anestesi atau sejawat dari bedah ini bisa dilakukan tanpa general anestesi. Tapi karena kondisi mental emosionalnya yang dinilai oleh psikiaternya akan mengganggu jalan tindakan. Sebenarnya karena dia akan mengganggu jalan tindakannya, maka biasanya akan dianjurkan oleh psikiaternya untuk dilakukan dalam general anestesi. Ya daripada ketika lagi tindakan lalu tiba-tiba dia ngamuk gitu ya, atau dalam waktu tindakan dia tiba-tiba teriak-teriak histeris karena dia begitu cemasnya. Maka jika itu berisiko seperti itu dalam penilaian psikiaternya biasanya akan dianjurkan untuk dilakukan dalam general anestesi, meskipun semestinya pada kondisi settingan biasa tidak dilakukan dalam general anestesi.
Kemudian harus diketahui bahwa obat-obat psikiatri banyak sekali berinteraksi dengan obat-obat anestesi. Jadi biasanya kita sebaiknya menstop semua obat psikiatri setidaknya 8 jam sebelum operasi. Nah, kalau saya sih biasanya menganjurkan obat jiwa akan dimakan malam hari sebelum tindakan dimulai dan dimulai lagi setelah pasien sadar penuh dan tidak dalam pengaruh obat anestesi yang ada ya. Jadi mungkin pernah membaca kata-kata ini saya tulis pada waktu konsul toleransi operasi dari pasien-pasien psikiatri. Saya tulis seperti ini biasanya ya. Stop setidaknya malam hari sebelum tindakan, lalu dimulai lagi setelah pasien sadar penuh dan tidak dalam pengaruh obat anestesi. Karena dia berinteraksi dengan obat-obat anestesi. Akibatnya bisa sedatif dalam dan pasiennya tidak bangun-bangun atau malah depresi nafas. Jadi kita biasanya kita stop dulu ketika perlu obat-obatan anestesi. Nah, supaya gangguan-gangguan tadi tidak muncul, ya baik gangguan mental organik, reaksi stres akut, PTSD, dan kawan-kawan yang tadi tidak muncul, kita bisa mengutamakan pencegahannya. Pertama, perhatikan faktor risiko. Usia, semakin muda usia tindakan operatif yang akan menyebabkan disabilitas, seperti misalnya amputasi atau tindakan operatif lainnya yang menyebabkan disabilitas, makin tinggi kemungkinan munculnya reaksi stres akut, PTSD, dan gangguan penyesuaian. Tapi semakin tua usianya, maka makin tinggi kemungkinan muncul gangguan mental organik. Berbeda ya, gangguan mental organik itu semakin tinggi kemungkinan munculnya jika usianya semakin tua. Tapi reaksi stres akut, gangguan penyesuaian, dan gangguan dan PTSD itu makin muda, makin produktif si pasien, makin mungkin muncul gangguan tersebut. Kemudian, apakah punya riwayat gangguan jiwa? Jika ada, segera konsulkan. Lalu perhatikan bagaimana kondisi dia dengan dukungan keluarganya. Jika dukungan keluarganya baik, kita dapat minimalisir efek gangguan psikologisnya. Tapi kalau tidak, sebaiknya konsul psikiatri sebelum tindakan dimulai. Kemudian status dalam keluarga, apakah dia pencari nafkah utama di keluarga? Ya, kalau dia pencari nafkah utama, punya beban ekonomi yang tinggi, maka gangguan-gangguan ini akan lebih mudah muncul. Kemudian severitas penyakitnya, keparahan dari penyakit yang akan disampaikan. Semakin parah, semakin mungkin muncul gangguan-gangguan ini. Dan jika ternyata faktor risikonya cukup banyak dan cukup mengkhawatirkan, sebaiknya konsul psikiatri dulu sebelum dimulai tindakan. Kemudian lakukanlah breaking bad news dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan pasien. Jadi ketika memberitahukan sesuatu yang buruk yang terjadi sama pasien, nah, kita harus kondisikan dulu di tempat yang privat dan kemudian tanyakan dia ingin ditemani oleh siapa untuk memberitahukan situasi ini. Lalu pertimbangkan dengan cermat saat menggunakan obat-obatan yang berinteraksi dengan reseptor NMDA, ya, seperti steroid dan obat-obatan anti nyeri analgesik yang opioid. Itu kita pertimbangkan dengan cermat kebutuhannya dan kemungkinan dia berinteraksi dengan reseptor NMDA. Apakah dia punya kondisi medis umum lain? Karena yang ini tentu menyebabkan gangguan mental organik jika kita tidak pertimbangkan dengan cermat. Kemudian perhatikan komorbiditas, semakin banyak komorbiditas, maka semakin mungkin muncul gejala-gejala lain. Dan yang paling penting, segerakan konsul ke psikiatri saat dibutuhkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih dok atas penyampaian materinya. Untuk acara selanjutnya kita tanya jawab dok. Ya, silakan. Dari dokter-dokter semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dok? Saya persilakan. Oke, di sini ada yang mengangkat tangan untuk dokter Yogi. Kepada dokter Yogi Kirana, saya persilakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dok. Izin bertanya dok. Oh, ini kebetulan saya lagi stase onkologi dok. Di sini kan banyak pasien-pasien yang sudah yang dirawat dengan tindakan paliatif dok, dengan perawatan paliatif. Nah, kapan kita perlu konsultasikan pasien-pasien ini ke psikiatri dok?
Karena kan kadang ketika pasien sudah mengalami banyak proses tindakan yang dilakukan, kadang pasien sudah mulai putus asa. Dok. Kapan waktunya kita tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan? Oh, ini udah waktunya kita harus konsulkan pasien tersebut, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih kepada Dokter Yogi atas pertanyaannya. Apakah langsung dijawab, Dok? Boleh, Dokter boleh Sa- saya jawab langsung saja Oke, ya. oke. Siap, Dok. Kondisi perawatan paliatif atau end of life ya cerita tentang akhir hidup itu memang adalah salah satu kompetensi psikiatri. Nah, sebaiknya memang dikonsultasi psikiatri, terutama jika dia sudah mulai kelihatan putus asa. Ya, jadi dia terlihat itu ya dengan mulai muncul gangguan tidurnya, kemudian dia lebih murung, kemudian dia menolak untuk beberapa macam tindakan yang ternyata masih dibutuhkan ya, bukan sesuatu yang dia menolak makan obatnya. Jadi terutama sih yang paling pertama muncul adalah gangguan tidur, kemudian perubahan emosional yang ekstrim seperti begitu cemas atau begitu murung atau malah menangis-nangis, kemudian dia menolak beberapa tindakan medis penting dan menolak untuk makan dan minum obat. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tersebut sebaiknya diberikan kesempatan untuk konsultasi ke psikiatri. Karena kalau di kami em, kondisi end of life itu kita let him atau her die peacefully ya. Jadi dia lebih biarkan dia meninggal dengan bermartabat istilah kami ya. Jadi kalau dia sudah muncul tadi gejala-gejala yang tadi sebaiknya dikonsultasi psikiatri, gangguan tidur, reaksi emosional yang ekstrim, menolak tindakan medis penting, makan obat dan makan minum. Itu sebaiknya dikonsultasi ke psikiatri. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Dokter Saung. Gimana Dokter Yogi? Apakah sudah jelas atau ada yang masih ditanyakan, Dok? Cukup, dok. Terima kasih, dok. Oke, terima kasih Dokter Yogi. Dari dokter-dokter yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Dok? Oh ya, ini Dokter Suci Mardika Surya. Pada Dokter Suci, saya persilakan, Dok. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Saya izin bertanya dokter, tadi kan ada dijelaskan dok, kalau misalnya pada pasien dengan reaksi stres akut itu tidak langsung diberikan obat-obatan seperti benzodiazepin atau atau diberikan sportif dulu. Itu apakah ada range waktunya sampai kapan dok dan apa indikasinya dan kapan kita bisa berikan benzodiazepin itu dok? Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Suci atas pertanyaannya. Apakah langsung dijawab, Dok? Boleh ya, saya langsung jawab saja ya. Jadi Eh, reaksi stres akut biasanya kan muncul segera setelah mengetahui kondisi buruk ya. Jadi segera sesaat itu juga biasanya dia mematung dulu. Nah, pada kondisi tersebut dia masih mungkin akan muncul dia nangis-nangis atau teriak-teriak atau ya mungkin drama misalnya kenapa harus saya gitu-gitu ya. Jadi untuk setengah hari atau satu hari pertama, berikan dulu dia kesempatan untuk melepaskan emosinya. Memberikan kesempatan dia untuk biarkanlah dia dengan perasaannya. Beri dulu dia ruang untuk melampiaskan emosinya. Karena mungkin dia belum sampai ke tahap yang sedang. Tapi jika dia sudah lebih dari satu hari atau baru setengah hari sih, tapi kok kayaknya ekstrim banget ya teriak-teriaknya nggak beres gitu. Kalau orang teriak-teriak itu kan paling lama juga 1 jam itu udah capek untuk teriak-teriak. Maksudnya nangis pun udah capek ya ketika dia sudah 1 jamnya. Tapi kalau dia kondisi apa emosionalnya tidak berhenti setelah lebih dari 24 jam atau baru beberapa jam sih tapi ekstrim banget maka sudah indikasi untuk masuk kondisi benzodiazepinnya. Jadi kalau mau melihatnya, memperhatikannya pertama 2 jam pertama setelah diberikan berita buruk, apakah emosinya dapat mereda? Ya mungkin mungkin emosinya belum hilang tapi mereda, nggak sama kayak dari awal kan tentu orang kaget atau emosional di awal itu tinggi di awal kemudian ada fase penurunannya. Nah jika dia nggak turun-turun lebih dari 1 jam, sebaiknya segera dikonsul ke psikiatri.
Atau reaksi emosionalnya mungkin menurun, tapi kemudian menetap tidak pulih ya, lebih dari 24 jam. Sebaiknya segera diberikan anti cemas. Jadi, jika menetap lebih dari 24 jam, dan yang kedua, jika reaksi emosionalnya terlalu ekstrim meskipun belum 24 jam. Begitu mungkin. Terima kasih dokter atas jawabannya, Dok. Dokter Suci, apakah sudah jelas, Dok, atau masih ada yang ingin ditanyakan, Dok? Ya dok, sudah cukup jelas. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Dokter Suci. Di sini ada beberapa lagi yang mengangkat tangan ini, Dok. Saya persilakan dulu untuk Dokter Amiruddin Mustaqim. Kepada Dokter Amiruddin, saya persilakan, Dok. Terima kasih Dokter Agung. Terima kasih Dokter Eldi Sauma. Kuliahnya sangat memberikan pengetahuan. Pertanyaannya yang pertama, Dokter, tadi kebanyakan kita diarahkan untuk feeding to acceptance, Dok, terhadap pasien-pasien yang berkemungkinan nanti akan ada gangguan emosional atau gangguan jiwa nanti, Dok. Cuman kan kita ketahui leading to acceptance itu kan bagian tahap terakhir, Dok, dari teori DAPDA, Dok. Dari mulai dia denial, angry, terus bargaining, depresi, baru dia acceptance. Itu kan bukan langkah yang secepat seperti yang dokter sampaikan tadi gitu. Sementara kita tindakan itu kan butuh apa, Dok? Butuh cepat gitu, Dok. Gimana kita bisa mensiasati, bisa langsung leading to acceptance, sementara ada 4 tahapan lagi di belakang acceptance itu yang harus kita lewatin. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, tadi pada usia tua kebanyakan nanti akan mengalami gangguan mental organik. Dan pada usia muda tadi disampaikan yang lebih besar peluang untuk gangguan penyesuaian. Nah, pada bagian ortopedi, Dok, ada penyakit-penyakit tertentu yang memang itu pada usia muda, Dok. Seperti osteosarkoma. Dan itu terapinya nanti rata-rata itu nanti akan, kan dia datangnya pada stadium yang mudah. Ini, Dok, nanti rata-rata akan diamputasi dia, dokter. Nah, itu apakah kita konsulkan dulu semua pasien yang usia muda tadi, Dok, sebelum dilakukan tindakan, atau menunggu ada gejala pos tindakan dulu baru kita konsulkan ke jiwa, Dok. Kemudian yang ketiga, dokter, kami di orto itu terkadang menggunakan obat-obat gabapentin, Dok, karena nyeri-nyeri pada pasien orto ini tidak selalunya bisa dengan yang anti nyeri yang seperti untuk muskel nyeri dari muskelnya, Dok. Apakah obat gabapentin ini ada peluang mencetuskan kondisi-kondisi tertentu pada pasien-pasien yang sebelumnya telah memiliki gangguan jiwa, dokter? Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Amir atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab ya, Dokter Salma ya, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama tentang leading to acceptance ya. Leading to acceptance itu memang sebenarnya kompetensinya ada di psikiatri ya. Jadi untuk menyelesaikan semua tahap penerimaan itu kan kalau di kami ada namanya tahap penerimaan berdasarkan Kubler-Ross ya, mulai dari shock, denial, anger, kemudian depresi, baru kemudian acceptance ya. Tapi kita melaluinya berbeda-beda. Ada yang loncat-loncat atau dia hanya mengalami shock beberapa menit, kemudian langsung ke fase berikutnya. Jadi dia nggak selalu memanjang, nggak selalu panjang, tidak sepanjang yang kita pikirkan. Karena depresinya pun bukan depresi entity sebuah diagnosis depresi ya, hanya berkabung. Ya, jadi dia ada shock, ada denial, kemudian ada anger, ada bargaining, kemudian ada depresi, kemudian baru acceptance. Ya, shock dan denial itu satu fase simultan, jadi dianggap satu fase. Jadi dia ada 5 fase penerimaan kalau di psikiatri ya. Dan seseorang itu nggak mesti shock and denial 1 hari, lalu kemudian bargaining 1 hari, nggak gitu. Bisa dia hanya beberapa menit saja untuk satu shock and denial, 30 detik dia shock dulu.
kemudian dia langsung aja ke fase bargaining atau masuk fase anger gitu ya, marah-marah aja langsung gitu. Kan ada tuh kalau mungkin rekan-rekan residen di IGD baru dikasih tahu langsung ngamuk gitu, marah-marah gitu keluarganya. Mungkin dia shocknya cuma beberapa detik aja lalu langsung ngamuk-ngamuk di IGD keluarganya mungkin ya, karena dia harus menerima kondisi anaknya misalnya yang seperti itu. Jadi dia prinsip di kami adalah mempercepat fase-fase ini dilalui. Ya, bukan berarti kita harus menunggu berhari-hari untuk sampai ke acceptance. Jadi kita akan mempercepat semua fase yang dilalui. Tapi kita bisa mempercepat satu poin penting. Nah, ya, jika kita belum sampai ke acceptance, kita sampai ke poin penting bahwa dia menyatakan setuju untuk mendapatkan tindakan. Itu penting. Ya, jadi belum sih dia acceptance, tapi sekarang kan life saving nomor satu seperti yang sebut tadi. Leading to acceptance bisa nomor sekian nanti setelah dia ditindak, life saving tetap nomor satu. Jadi yang paling utama pertama kali mungkin inform consent-nya aja dulu dilakukan dengan cepat, dia dapat mengerti situasinya. Meskipun dia belum bisa menerima situasinya, kita bantu dia untuk memahami bahwa tidak ada pilihan lain untuk kondisinya. Itu dulu. Nah, tapi untuk leading to acceptance memang punya kompetensinya ada di psikiatri. Kita memperpendek fase-fase tersebut sehingga dia sampai ke acceptance. Begitu ya untuk yang pertama. Yang kedua tentang amputasi. Nah, ini sebetulnya saya sudah cerita tadi ya. Kalau di tempat di center saya pendidikan dulu memang SOP-nya semua pasien yang akan diamputasi sebelum tindakan dikonsul ke psikiatri. Ya, nah itu kan SOP di situ ya. Di sini kita sih enggak ya. Tapi saya sih menganjurkan jika dia punya faktor risiko tadi. Contoh, dia adalah pengambil pencari nafkah utama di keluarganya. Lalu kemudian mengalami harus amputasi, maka segera konsulkan ke psikiatri sebaiknya. Ya, itu tadi yang seperti yang tadi. Dia punya peran penting di keluarganya, usianya muda, sangat produktif, sangat aktif, punya jabatan tertentu yang bagus, karirnya sedang bagus-bagusnya, lalu dia harus diamputasi, sebaiknya konsul segera ke psikiatri karena dia berisiko tinggi untuk mengalami itu. Kalau di Pajajaran, saya kan studinya di Pajajaran ya. Kalau di RSAS itu sudah SOP-nya. Apapun pasien yang akan diamputasi pasti akan dikonsulkan ke psikiatri begitu. Jadi coba pertimbangkan faktor risikonya. Jika faktor risikonya tinggi, terutama dia adalah pencari nafkah utama di keluarganya, sebaiknya konsul ke psikiatri terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, gabapentin. Alhamdulillahnya gabapentin tidak punya gangguan ke reseptor NMDA ya. Dia tidak menyebabkan gangguan mental organik. Jadi nggak apa-apa kok gabapentin. Yang kita takutkan lebih ke steroid, obat-obat anestesi, dan obat analgesik yang opioid. Itu mungkin. Oke, terima kasih Dokter Saum atas jawabannya. Bagaimana Dokter Amir? Apakah masih ada yang ditanyakan, Dok? Terima kasih Dokter Agung, Dokter Ibi Sauma. Terima kasih, Dok. Untuk rekan-rekan dokter yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Dok? Oke, ini Dok, masih ada yang ingin ditanyakan, yang mengangkat tangan, Dok. Ada Dokter Oksa Sukma Perdana. Pada Dokter Oksa, saya persilakan, Dok. Selamat pagi dok. Izin bertanya dok, untuk melanjutkan pertanyaan Dr. Amir dok, mengenai pasien-pasien yang diamputasi, kan belum ada SOP yang jelas di RS kita. Nah, untuk kita sebagai dokter bedah, apa ada saran-saran tertentu dok bagaimana cara mengelola stres pada pasien ataupun keluarga yang akan melakukan tindakan yang bisa menyebabkan kecacatan atau morbiditas dok? Terima kasih dok. Terima kasih kepada Dokter Oksa atas pertanyaannya. Saya kembali, silakan, Dok, untuk dijawab, Dok. Ya, baik. Nah, untuk kondisi pasien-pasien yang akan diamputasi, memang ini tricky ya, cukup riskan ya. Jadi ketika kita ingin menjelaskan situasinya, mulai dari risiko kondisi
saat ini. Jelaskan dulu tentu bahwa kondisinya tidak baik dan tidak bisa diselamatkan. Intinya itu. Jadi jelaskan dengan cara paling baik bahwa bagian tubuh yang ini tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, jika dipertahankan akan memberikan efek apa? Ya, itu tentu rekan bedah yang tahu. Jadi pertama, kondisi dengan cara paling baik jelaskan bahwa misalnya tangan kanannya ya ini kanan dan kiri juga berpengaruh loh. Tangan kanan bagi orang yang kanan yang harus diamputasi lebih berisiko mengalami gangguan reaksi stres akut, penyesuaian dan lain-lainnya ketika dia seperti itu. Dia menjelaskan bahwa tangan Anda ini sekarang kondisinya sangat tidak baik. Gunakan diksi paling halus kalau kami gunakan diksi paling halus kan sebenarnya bisa bilang kondisinya buruk loh, aut-autan berantakan gitu kan ya, tapi kalau di kami akan menggunakan diksi paling baik ya. Jadi kondisi tangan bapak ini sangat sangat tidak baik, mungkin lebih baik gitu sebutnya, bahwa ya bagaimana jelaskanlah dengan sesuai dengan kondisi medis dari bedah bahwa dia tidak bisa diselamatkan karena ya tentu rasanya lebih tahu sejauh dari ortopedi. Kemudian nextnya lanjutkan bahwa berikan dia kesempatan dulu emosi. Jangan langsung apa sih disumbat lagi ya. Udah napas dulu beberapa. Kalau dia kemudian diam saja atau tidak mau bertanya, lanjutkan lagi bahwa kalau tidak ditata laksana segera, efek buruknya adalah ya, sepsis atau apa. Tentu rekan bedah yang tahu. Setelah dia memahami yang itu, lanjut bahwa tidak ada yang bisa dilakukan kecuali amputasi. Nah, begitu ya. Jadi itu untuk meminimalisir kemungkinan reaksi emosional yang ekstrim. Jadi jelaskan dulu kondisinya tidak baik, buruk sekali, bahwa dia kalau coba dipertahankan akan mengakibatkan sesuatu yang buruk, apa itu, kemudian tidak ada pilihan lain selain yang ini. Jadi sebenarnya prinsipnya mirip dengan form consent, tapi yang diperhalus. Ya. Mungkin demikian supaya ya reaksi emosionalnya tidak apa. Nah, sebenarnya pada kondisi ekstrim banget ya, eh, kadang dulu waktu saya residen bedah ortopedinya mengkonsulkan untuk melakukan untuk didampingi saat melakukan inform consent gitu-gitu ya. Jadi karena menurut ini kayaknya agak dari awal udah kelihatan gitu ya penolakan, nangis-nangis panjang, terus dia bawa tangan gimana tangan saya gimana gitu-gitu kali ya, udah kelihatan reaksi emosional dan dia mungkin sudah tahu bahwa ini akan buruk. Biasanya akan dikonsultasi ke psikiatri, lalu residen psikiatri akan mendampingi residen ortopedi untuk penyampaian berita buruknya kadang-kadang ya. Tapi sayang kita nggak punya residen psikiatri di sini. Kalau di jam kerja mungkin akan didampingi, tapi kalau di luar jam kerja susah nyari psikiaternya. Jadi begitu ya. Jadi sampaikan dengan baik dan mudah-mudahan deh ada residen psikiatri di sini nanti nanti jika ada residen psikiatri seharusnya sih residen psikiatri akan mendampingi residen bedah ortopedi jika butuh pendampingan gitu. Terima kasih Dokter Som atas jawabannya dok. Bagaimana Dokter Oksa? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dok? Ya, sepertinya cukup jelas ya dok ya atas jawabannya dok. Untuk kepada rekan-rekan dokter yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dok? Izin bertanya dok. Halo dok. Ya. Izin bertanya dokter. Oke, kepada Dokter Ahmad Darobi, saya persilakan dok. Terima kasih dok. Izin bertanya dokter. Saya pernah menemukan satu kasus dokter pasien pos amputasi dokter. Eh, Kemudian ketika saya visit pasien tersebut, pasien itu menyatakan pada kaki yang diamputasi itu dia merasa masih bisa digerakkan dokter. Sedangkan pasien itu sudah teramputasi. Apakah itu bagian dari halusinasi atau tidak dokter? Ya, demikian aja dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih kepada Dokter Robi. Saya persilakan Dokter Saum.
Ya, baik. Ini kita sebut dengan fenomena pantom ya. Di psikiatri kita sebut dengan fenomena pantom. Jadi yang terjadi adalah sistem saraf pusat belum mengenali bahwa bagian tubuh tersebut sudah tidak ada karena dia tidak melalui proses perlahan-lahan ya. Misalnya kalau karena stroke kan dia melalui proses perlahan-lahan. Dia tidak di sentral penyebabnya, tapi di perifer langsung diamputasi gitu ya. Jadi sistem saraf pusat belum siap menerima bahwa kondisinya misalnya tangannya atau kakinya sudah tidak ada. Jadi sistem saraf pusatnya masih mengenali bahwa ada kaki di situ. Jadi yang terjadi yang kita sebut dengan fenomena pantom. Jadi otaknya masih memberikan perintah kepada kakinya untuk bergerak. Misalnya ketika terkena sesuatu, kita kan sukanya bergerak secara otomatis. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, dia masih berusaha otak masih memberi perintah untuk bergerak otomatis. Itu bukan halusinasi, itu yang kita sebut dengan fenomena pantom. Nah, sayangnya fenomena pantom ini sangat-sangat berisiko membuat pasien belum menerima situasinya ya. Jadi kalau fenomena pantom yang sudah dijelaskan saja bahwa itu ada fenomena pantom, tapi kalau memang mencurigakan sebaiknya konsul ke psikiatri. Itu memang fenomena pantom namanya. Jadi sistem saraf pusat belum harmoni dengan bagian tubuh yang sudah diamputasi sehingga dia punya sensasi seperti masih menggerakkan tangannya. Tapi itu hanya ada di sistem saraf pusatnya, bukan di area tersebut. Jadi bukan halusinasi, itu fenomena pantom dan berisiko menjadi dia uh, tidak menerima situasinya. Jadi denial dia akhirnya dan itu berbahaya. Sebaiknya konsul ke psikiatri. Baik, mungkin demikian. Oke, terima kasih Dokter Saum atas jawabannya, Dok. Bagaimana Dokter Robi? Apakah sudah jelas, Dok? Sudah jelas dokter. Terima kasih banyak dokter penjelasannya dok. Oke, terima kasih kepada Dokter Robi. Dari rekan-rekan residen yang lain, mungkin jika masih ada pertanyaan, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 7, Dok. Iya. Jadi mungkin sudah akan berakhir kuliah subuh kita pada pagi hari ini, Dok. Sebelum kita tutup, sepertinya saya minta Dokter Saum untuk memberikan kesimpulan, Dok, atau ringkasan dari materi kita pada pagi hari ini, Dok. Kepada Dokter Saum, saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih moderator ya. Jadi intinya sebuah tindakan bedah dan diagnosis penyakit yang cukup berat atau tindakan medis operatif yang ekstrim itu tentu akan memiliki risiko beban mental emosional pada pasiennya. Tapi setiap orang memiliki faktor risiko dan respon mental emosional yang berbeda. Nah, ketika kondisi mental emosional seperti yang saya sudah jelaskan tadi muncul baik dari sisi sedikit demi sedikit atau muncul sekaligus dalam kondisi ekstrim, jangan ragu-ragu untuk mengkonsulkannya ke psikiatri. Jadi daripada bingung ini pasien mau diapakan, layangkan saja konsul ke psikiatri. Mungkin demikian, moderator. Terima kasih, Dokter, atas kesimpulan dan ringkasannya. Mungkin dari penyampaian ringkasan dan kesimpulan tadi, sebagai penutup kita pada kuliah subuh kita pada pagi hari ini, Dok, untuk mengakhiri acara kita kuliah subuh kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan dan apa yang kami terima bisa berbuah baik atau sebagai ilmu tambahan kita untuk kami di bagian bedah untuk bisa kami terapkan kepada pasien, Dok. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan kepada Allah saya mohon ampun apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin live ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.